pasti ada jaminan. Andai kata si yang pinjam ini tidak bisa mengembalikan, maka misalnya jaminan tersebut bisa dimiliki oleh si kreditor. Nah, kalau konsumen, iya benar. Pinjaman bersama bunga tepat waktu, berkepentingan dengan laporan keuangan calon nasabah dan nasabahnya. Kalau konsumen, untuk mengetahui kualitas barang yang dihasilkan. Konsumen, pelanggan, nasabah. Maksudnya apa, Mbak? Mbak ini Mbak siapa panggilannya? Mbak Sri Marianti. Konsumen, pelanggan, nasabah. Mbak Sri. Maksudnya apa? Ya, konsumen kan pemakai barang. Tapi kenapa kok dia perlu tahu pemakai atau pembeli? Kenapa kok perlu tahu itu? Informasi keuangan. Itu mengetahui kualitas barang. Gimana caranya tahu kualitas barang dari laporan keuangan perusahaan? Mungkin kan harga jual barang. Saya belum ada kan. Ada lagi yang mau berpendapat? Semakin yang mahal kualitas semakin bagus. Oh iya, kan dari harga bisa, tapi kan sebenarnya kalau kayak gitu kan nggak terlalu kelihatan kalau dari laporan keuangan toh. Agar bisa mempertimbangkan harga barang dengan pemasukan yang dimiliki. Kenapa kok gitu? Suaranya putus-putus tah. Halo. Tes. Putus-putus banget. Semuanya putus-putus. Untuk membandingkan harga barang dengan produk yang sejenisnya. Nggak bisa kalau membandingkan harga barang dari laporan keuangan. Kira-kira kenapa? Perusahaan akan memberikan harga suatu barang dengan melihat apa? Kenapa kok memberikan suatu barang dengan melihat laporan keuangan yang ada? Pelanggan tambah.
pelanggan. Ya Mbak Sarah. Jadi gini, kalau misalnya konsumen kenapa kok perlu tentang laporan keuangan? Apa mengurungkan niatnya atau membeli? Nah, itu tadi siapa sebentar. Untuk memutuskan apakah nanti kalau iya Mbak Yeni nih. Oke benar. Jadi kan gini, kadang-kadang kan perusahaan itu ketika dia melaporkan ke bikin laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu nanti kan pernah dengar ada yang istilah audit nggak? Pernah dengar nggak? Nah kan di audit itu kan berarti kan di istilahnya kayak dicek kalau apakah pelaporan yang dilakukan perusahaan itu sudah oke apa belum, ya kan, sudah sesuai dengan kenyataan yang ada atau enggak. Nah kalau misalnya enggak, berarti kan perusahaan itu melakukan kecurangan, misalnya ada tindak korupsi atau apa, penggelapan dana atau apa. Nah dari situ kan konsumen bisa menilai perusahaan ini, wah perusahaan ini kok gini, maksudnya istilahnya dia nggak jujur kan. Nah dia untuk perusahaan sendiri aja nggak jujur, gimana nanti sama konsumen, ya kan. Misalnya bisa jadi misalnya dia promo barangnya ini oke gini-gini, tapi ternyata barang yang dijual sebenarnya misalnya nggak baik. Itu kan bisa jadi karena untuk pelaporan keuangannya aja mereka nggak jujur. Bisa jadi untuk mendapatkan keuntungan mereka juga nggak jujur kan sama konsumen. Nah makanya di situ penting konsumen juga melihat misalnya informasi tentang perusahaan itu seperti apa dari laporan keuangan. Jadi kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya langsung sama harga jual sih, cuman kan dilihat dari perilaku atau tindakan perusahaan itu bisa mencerminkan misalnya tindakan mereka ke konsumen juga seperti apa. Paham ya? Kalau pemerintah, kenapa kok pemerintah butuh informasi? Menentukan pajak. Ya, menentukan pajak bisa. Terus selain itu ada lagi enggak? Selain untuk menentukan pajak dan perundang-undangan, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, jadi kan kalau perusahaan, ketika mbak-mbak sama mas-mas punya perusahaan ya, kan pasti ada aturan yang harus diikuti ya toh. Nggak mungkin mendirikan perusahaan seenaknya sendiri. Misalnya perusahaan tambang, dia menebang pohon, semua pohon semaunya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan misalnya, atau tanpa memperhatikan peraturan. Misalnya ini saya nggak tahu fix persisnya seperti apa, misalnya peraturan pemerintah nggak boleh menebang pohon yang masih muda atau apa. Nah itu kan harus dipatuhi kan. Ya untuk membuat surat izin juga bisa, maksudnya untuk izin usaha atau pokoknya intinya di situ pemerintah itu bisa mengontrol jalannya suatu perusahaan. Jadi jangan sampai yang dilakukan perusahaan itu menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Jadi nanti mbak-mbak